Terima kasih Ustaz Iwan Sehwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi wa fa'alul khairat wa tajtanibu anis sayyi'at la'allakum tuflihun. Ketua pengajian yang sama-sama kita hormati, para asatidz, para guru, para tokoh masyarakat, para orang tua, jamaah yang mulia, kita buka taklim kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada halaman 14. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-iman nisfani. Ya, sampai di situ. Itu seperti yang diinfokan oleh Ustaz Hasan Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-imanu, iman itu nisfani, terbagi dua. Tanis pun satu bagian, bisabri, ada di dalam kesabaran. Ai anil maharimi, maksudnya sabar dari perkara yang haram. Jadi banyak godaan-godaan yang datang dari perkara yang haram, kita harus sabar. Ada kesempatan berbuat dosa, ada kesempatan berbuat maksiat, itu pasti sabar. Karena sabar itu sebelah dari iman. Sebelah dari iman adalah sabar. Wanis pun, dan yang sebelah lagi, bisyukri, ada pada syukur. Ya. Apa bukti syukur? Bukti syukur itu ai al-amali bitaati, berbuat ketaatan. Dibaca al-amali bukan al-amalu, karena mengikuti asyukri dalam keadaan dijarkan. Karena bisyukri di situ ada ai tafsiriyah, maka kemudian di sini dibacanya al-amali. Ini teknik membaca kitab. Ya, yang butuh setahun 2 tahun sebetulnya untuk nyamperin. Ya, ai amali bitaati. Jadi ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita bersyukur. Syukur itu sendiri sebelah dari iman, yang sebelah lagi adalah sabar. Pada masa zaman yang lampau, ada seorang wanita cantik menikah dengan seorang yang tua, buruk rupa, kemudian berwatak jahat.
Lalu Syekh Al-Asma'i bertanya, wahai wanita, mengapa kamu cantik muda mau menikah dengan seorang laki-laki berburuk rupa, kemudian berwatak jahat? Jawabannya dua ternyata. Aku sudah bersyukur dianugerahi Allah Subhanahu wa ta'ala wajah yang cantik. Aku taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang aku sedang bersabar punya suami yang jelek rupanya dan jelek akhlaknya. Ini Pak, kondisi-kondisi seperti ini bisa terjadi dengan berupa-rupa. Kita bisa jadi diuji dengan banyaknya peluang berbuat dosa, tapi kita sabar. Ya. Kemudian bisa jadi kita diuji dengan banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya kita syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat sehat. Kalau sehat, tahajud 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat tidak terasa. Tapi kalau sakit, jangankan 2 rakaat, bangunnya saja sudah luar biasa. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, nanti satu saat kita ngaji di kitab Minhaj. Apa kata beliau? Orang yang bersyukur tidak hanya dilipat gandakan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi juga kata Allah, tapi juga menurut Al-Ghazali akan dikekalkan. Jadi orang yang bersyukur itu, kata Al-Imam Al-Ghazali, bukan hanya ditambah nikmatnya kalau dia bersyukur, tapi juga akan dikekalkan. Jadi kalau hari ini dia kaya, lalu dia bersyukur, Allah tambah. Dia bersyukur lagi, Allah tambah. Dia bersyukur lagi, Allah tambah. Tapi ternyata kata Al-Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin, itu bukan hanya Allah tambah, tapi Allah kekalkan. Maksudnya apa? Kalau hari ini dia kaya, Allah kekalkan, besok dia masih kaya, selain Allah tambah. Minggu depan dia masih kaya, karena Allah kekalkan kekayaannya. Bulan depan, tahun depan, dia masih tetap kaya karena Allah kekalkan kekayaannya. Bisa jadi 10 tahun, 30 tahun, 100 tahun kemudian dia masih kaya. Selain ditambah juga dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Makanya syukur itu terrefleksi dari ketaatan. Satu hari Ali bertanya kepada sahabatnya, wahai fulan, sahabatku, engkau punya uang tadi 10 dinar, barusan kamu berikan kepada orang yang lapar 3 dinar. Aku tanya, wahai sahabatku, kata Ali, uangmu tinggal berapa? Wahai Ali, jangan bercanda. Tentu tadi uangku 10 dinar, lalu ada yang minta aku beri 3 dinar. Ya, uangku tinggal 7 dinar dong Ali, jangan bercanda. Tidak, uangmu yang sebenarnya itu 3 dinar. Kok begitu? Karena itu yang kekal, yang pasti. Sementara sisanya nih yang kamu pegang, yang 7 dinar itu belum jelas kekalnya. Pak, sederhana ya. Ungkapan orang alim itu sederhana tapi menusuk. Jadi yang di dompet saya ini tidak kekal. Yang kekal yang 2.000 tadi yang saya berikan. Ya, karena saya nggak mau ngasih 100.000, saya maunya yang 2.000. Inilah pilihan-pilihan kita. Ada uang 100.000, 50.000, 20.000, 5.000, 2.000, mana yang kita sedekahkan yang paling kecil? Sementara pahala pengennya yang paling besar.
Yang kekal kata Ali yang 2000 tadi, yang 100.000 bahkan lebih dari itu belum jelas kekeralan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita disentuh oleh Ali, disentuh oleh Imam Al-Ghazali, disentuh oleh Syekh Nawawi Al-Bahtani. Indah rasanya kalau bicara tentang mereka. Batin kita tenang rasanya. Jadi iman itu ada dua belah. Yang sebelah itu sabar dengan tidak berbuat yang dilarang. Yang sebelah lagi itu adalah syukur dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaji pagi ini dalam rangka syukur iman, syukur badan sehat. Insya Allah kalau uang sih ngikutin, kalau uang ngikutin. Jadi ada dua model kebahagiaan, ada yang tiba-tiba bahagia walau tidak punya apa-apa, ya, dan ada yang kudu ada motivatornya, yaitu misalnya ada uang, ada harta, baru bisa senang. Nah kita ini ingin merangkak Pak, naik tiap hari senang aja, tiap hari senang aja, walaupun kita nggak perlu dimotivasi dengan adanya harta. Gitu. Kalau anak kecil kan begitu, baru diam kalau nih mainan nih jangan nangis nih, ada pelembungan, ada apa. Akhirnya anak kecil itu senang, tenang karena ada pelembungan, ada mainan, ada mobil-mobilan. Kita ini begitu. Ada mainan mobil, ada mainan motor, ada mainan HP, baru senang, ada mainan uang. Nah, padahal sebenarnya kita bisa senang, bisa bahagia tanpa itu semua. Sehingga apa? Kita tidak infantilis, tidak kekanak-kanakan. Jadi kulitnya mah tua, umurnya mah banyak, perilakunya baik, ABG. Karena apa? Baru gembira, baru senang kalau ada istri di sebelahnya, ada uang, disebut-sebut, panggil dengan panggilan istimewa, baru gembira. Ini Pak, ini iman. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa naik. Naik terus, pelan-pelan kita naik, sehingga nanti kita bisa berkumpul dengan para ulama kita. Saya punya guru, maaf saya sebut saja. Kata guru saya, orang yang belajar kitab Syekh Nawawi semua terpantau oleh beliau. Ya, apa begitu? Saya nanya lagi kan? Kata beliau begitu. Jadi Pak, ini kita ngaji ini terpantau oleh Syekh Nawawi. Beliau waliullah. Nah kalau kita sudah terpantau, tercatat sebagai orang yang mempelajari kitabnya pada pagi hari ini dan Sabtu-Sabtu yang lain, nggak mungkin kita dibiarkan saja dalam keadaan rutin. Maka insya Allah kita bisa diajak bersama-sama beliau masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Ini jamaah yang mulia, harapan kita, keinginan kita bersama-sama. Ya, rawahu al-Baihaqi an Anasin. Hadis ini ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Ya, bersumber dari Anas. Anas bin Malik ini ketemu sama Nabi, sementara Al-Baihaqi ratusan tahun hidupnya sesudah Nabi. Karena beliau mengumpulkan hadis jauh 200-300 tahun sesudah Nabi kita Nabi Muhammad, tapi sumber pertamanya transformator atau rawinya adalah ujungnya pada Anas. Anas inilah yang mendengar atau bertemu dengan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu qayyidul fatki la
ya'tika mu'minun, rawahu al-Bukhari. Iman itu adalah pengendali. Sebenarnya qayyid ini ikatan ya, tapi saya baca biar lebih enak. Iman itu adalah qayyidul fathi, ya pengendali penyerangan. Al-fathi bisa penyerangan. Ya, jadi pengendali keinginan untuk menyerang, untuk melawan. Jadi iman itu adalah pengendali keinginan untuk berontak. Gitu. Bagus ya iman itu ya. Qayyidul fathi. La ya'tika, tidak boleh. Siapa yang tidak boleh menyerang? Mukminun, seorang beriman. Nggak boleh tuh seorang beriman main serang aja, main sergap, main hantam kromo, nggak boleh. Karena orang beriman itu apa? Punya qayyid. Apa qayyid? Pengendali, pengikat. Punya qayyid, punya ikatan, punya tali pengikat, yaitu iman. Nggak main-main. Kadang-kadang ada di antara teman kita yang bersumbu pendek. Padahal orang yang berwatak sumbu pendek itu diharapkan ada. Supaya apa? Supaya dia punya legitimasi untuk melakukan yang sama, Pak. Inilah yang kemudian kalau mereka sumbu pendek marah kemudian menggelegar sampai membakar, melakukan aksi vandalis, anarkis yang kemudian menimbulkan chaos di tengah-tengah masyarakat, itu memang diharapkan supaya dia bisa melakukan hal yang serupa. Amerika itu paling takut dengan Islam moderat, nggak takut dengan yang namanya Islam sekuler, nggak takut. Islam sekuler tidak takut, temennya mana? Termasuk dengan Islam radikal. Padahal Islam nggak ada yang radikal, maaf ya, nggak ada yang radikal. Tapi Amerika suka banget dengan Islam radikal, sehingga apa? Dia bisa jual senjata. Islam sekuler Amerika juga suka, tapi Islam yang baby face, Islam yang damai, yang toleran, yang lembut, yang moderat, yang tasamu kayak orang NU, yang baik kayak orang Muhammadiyah, ya, moderat kayak MUI begitu. Kalau ada apa-apa nanya. Nabi aja dulu ketika diracuni oleh seorang wanita Yahudi habis menang perang, itu ketika para sahabatnya marah, ya Rasul, aku panggil wanita yang meracuni kamu, ya, aku bawa kemari. Rasul baru menang perang, sedang kuat-kuatnya itu pasukannya, Rasul diracuni, dihadiahi daging kambing. Lalu wanita Yahudi itu pulang. Apa kata Nabi? Nanti aku tanya dulu. Artinya apa? Nabi ngajarin, ini harus ada konfirmasi, nanya. Ya, ini yang namanya bahasa NU-nya tabayun, bahasa kitanya tabayun, nanya. Lalu Nabi datang dalam keadaan sakit, wahai wanita Yahudi, betul engkau yang membubuhi racun ini? Iya. Apa maksudmu membubuhi racun ini? Aku ingin membunuhmu, dan kalau kamu benar Nabi, kamu gak akan mati dengan racun. Kita sanggup nggak kira-kira? Pasukan kita banyak, hebat begitu, pulang habis menang perang, ada wanita lemah Yahudi meracunin, sanggup kira-kira? Ketika saya hajar aja Rasul, saya panggil aja. Rasul bilang tidak, aku tanya dulu, aku tabayun dulu, benar gak dia yang racuni, maksudnya juga apa. Ternyata apa Pak? Ini yang menarik, dia ingin membunuh Nabi. Berarti yang ingin dibunuh kan cuma seorang Nabi, cuma dia sendiri. Akhirnya Nabi menganggap ini masalah pribadi.
Kalau kita masalah pribadi, sayanglah masalah pribadi, ini saya bawa-bawa kepada jamaah, saya habis dihina nih, kita lawan yuk. Padahal yang dihina Syamsul Yakin. Akhirnya apa yang korban? Jamaah. Bisa nggak kita kira-kira begini Pak? Halo Pak, Nabi Pak nyontoin kita Pak. Begitu hebatnya jamaahnya, pasukannya, Nabi nanya dulu, ternyata yang mau dibunuh Nabi. Ya sudah, kalau yang bunuh aku sih nggak apa-apa. Ngecek lah, kalau kamu Nabi kamu nggak akan mati sama Nabi. Ya benar, Nabi diselamatkan oleh malaikat. Kalau kita diselamatkan malaikat enggak, kan malaikat apa? Enggak tertarik berdekat-dekatan dengan kita. Kalau bahasa fisika kuantumnya, ini frekuensi kita dengan frekuensi malaikat berbeda. Kita dalam fisika dasar mengenal gelombang dan getaran. Anak Pak Abdul Rahman. Betul Pak ya? Televisi itu perpaduan antara gelombang dengan getaran. Nah, gelombang dan getaran yang kita punya ini berbeda frekuensinya dengan frekuensi malaikat. Malaikat siap-siap saja memberikan gelombangnya dan getarannya, tapi kita nggak sanggup karena terlalu rendah frekuensi yang kita punya. Makanya ngaji, sholat, tahajud, berbuat baik, senyum kalau sama orang, ini menaikkan frekuensi. Ikhlas menaikkan frekuensi, sehingga apa? Sinyal-sinyal spiritual Allah melalui malaikat ini bisa kita terima. Sehingga kalau kita kepadu, atau kepadu, Masya Allah, bilangnya begitu, bukan bukan yang lain. Ya, kalau kepadu gimana ngomong? Masya Allah. Kalau pisang kita standar ya dipotong orang, diambil orang, ya bagianlah nggak apa-apa. Mungkin dia butuh. Istri saya bangga, kata istri saya, kenapa? Ada orang di luar minta duit, ya saya kasih Pak 100.000. Ya bagus, uang punya Allah ini ya Bang ya, katanya. Aduh, saya senang banget itu. Gitu. Gini yang mana ya? Ya, ini artinya apa? Kita jadi senang gitu, berarti istri kita udah paham. Gitu, ini uang punya Allah ini ya. Kita sendiri kan dari Allah. Ya, saya kasih Bang. Alhamdulillah. Berarti punya pemahaman. Ya, suatu saat suami juga dari Allah. Dan bukan hanya milik dia sendiri, milik wanita-wanita yang lain. Allah, Masya Allah. Amin, amin, amin. Daripada yang bengong takut mati, ketawa juga kan. Jamaah yang mulia, ini seperti itu. Kalau ada yang ngomongin, nggak usah marah. Orang yang marah ketika diomongin, ketika dijelek-jelekan, sebabnya satu sebetulnya. Karena apa? Dia membandrol dirinya terlalu mahal. Gitu. Kalau kita nggak membandrol diri kita terlalu mahal, ya ketika diomongin kita bilang pas banget. Gitu kira-kira. Dikoret banget. Kita nggak membandrol diri kita, benar pas. Wah dia emang begitu, pas. Kita nggak marah, kenapa? Pas. Tapi kalau kita membandrol diri kita tinggi, hebat, alim, cakep, akhirnya apa kalau ada yang ngejelekin? Kan saya cakep, padahal kagak. Mengapa? Karena kita membandrol diri kita terlalu mahal. Ayo jangan dibandrol mahal-mahal. Kalau ada orang yang ngomong gak sesuai dengan harapan, kita marah. Padahal Abu Bakar dalam sejarah adalah sahabat yang gak pernah marah. Pak, sepanjang hidup Abu Bakar gak pernah marah. Sebab apa? Ya Allah, hamba gak pantas marah. Kan yang pantas marah engkau ya Allah. Emang hamba ini siapa? Boleh marah. Bisa nggak kita belajar gak marah? Ayo belajar pelan-pelan ya, jangan marah. Bagian aja lah. Ini tasawuf. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Jadi iman itu adalah pengendali penyerangan. Seorang mukmin tidak boleh
menyerang. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal Hakim an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah yang ketemu dengan Nabi ya Abu Hurairah. Kalau Bukhari enggak, Abu Dawud juga, Al Hakim juga enggak. Mereka punya kitab induk hadis masing-masing. Wal Imam Ahmad, serta Imam Ahmad juga meriwayatkan, Imam Ahmad bin Hanbal Ani Zubair, yang begini berarti bukan Jabir nih, tapi Zubair. An Muawiyah, dari Muawiyah. Muawiyah ketemu dengan Nabi, gitu. Jubair juga ketemu. Arti apa? Al-imanu qayyidul fatki la yaftika mu'minun. Artinya adalah al-imanu yamna'u minal fatki. Iman itu yamna'u minal fatki, tidak boleh menyerang, enggak boleh main hantam romo. Orang yang main hantam romo itu tandanya tidak punya iman, suaranya memberikan. Kalau ngomong merendahkan, kalau bicara merasa tinggi, begitu. Kalau kaya gagah, kalau sakit berumput aja. Kalau sehat intrik-intrigan, kalau sakit ngedepor. Iman itu ciri orang yang punya iman. Kaya ya segitu dia, miskin segitu. Sakit ya segitu. Sehat ya segitu. Ini ciri orang beriman. Jadi orang yang beriman tidak bisa dipengaruhi oleh kekayaan lalu dia berubah jadi sombong, dan orang beriman tidak bisa dipengaruhi oleh kemiskinan kemudian dia nangis terus. Jadi orang beriman itu ya kaya ya segitu dia mah, nggak kemudian lagi jor-joran. Miskin ya segitu, nggak kelihatan lagi minta. Sakit ya segitu, dia biasa aja senyum aja. Sehat ya juga segitu. Paham nggak kira-kira? Ini mudah-mudahan kita akan sebentar ini ya 10-15 tahun lagi, mungkin 20 tahun lagi sudah tidak ada. Tapi setiap Sabtu Allah tetap memerintahkan kepada malaikat katabah untuk mencatat pahala ngaji kita. Amin amin ya Allah. Setiap Sabtu. Mengapa? Sebab kalau Allah hidupin kita masih ngaji. Ini ada hadisnya dalam Tadhkirul Qaul kalau tidak salah hadisnya. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun, 50 tahun, kalau memang kita masih dihidupkan nama Allah, setiap jam kita duduk di sini. Buktinya tuh Mang Sidik, Pak RW udah pada sepuh, bapak saya masih ada di sini. Sakit padahal mereka, tapi masih duduk di sini. Kalau mereka telah tiada, tetap Allah catat setiap satu pahala ngajinya. Seperti apa? Menyedekahkan 1000 ekor unta untuk jihad fisabilillah sekali duduk ngaji. Atau seperti kata Nabi, sholat sunnah 1000 rakaat. Wow, luar biasa. Makanya orang-orang beriman, orang-orang soleh itu bayangannya bukan lagi dunia. Yang terbayang adalah bertemu dengan Allah. Yang terbayang adalah bagaimana dia nikmat di alam kubur. Yang terbayang adalah bagaimana dia diberikan janji berupa surga oleh Allah Subhanahu. Itu yang terbayang terus. Makanya kalau punya harta pengennya ngasih, kalau punya tenaga pengennya memberi, kalau ada waktu pengennya ibadah. Ini orang soleh. Kalau ada hartanya diambil orang, ya, malah ditambahin, ambilnya kedikitan. Bisa sakit. Ini orang nyolongnya motor, kata dia, mobil aja nih ambil. Halo. Saking apa? Dia berpikirnya nanti di sana. Persoalan kini di sini, kelas bas kata orang Arab, selesai.
Maka itu carilah pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya. Apa itu pemimpin yang sudah selesai dengan dirinya? Nanti kalau saya jadi wali kota saya di tanah, belum selesai itu Pak. Nah, kalau saya jadi wali kota sampai mobil yang paling bagus, belum selesai. Nanti kalau saya jadi wali kota, wah saya akan membangun perusahaan, belum selesai. Itu namanya apa? Pemimpin yang belum selesai sama diri. Itu. Sebenarnya untuk jadi pemimpin ada tahapan. Ya. Kalau dia belum selesai masih pengen kaya, jangan jadi pemimpin dulu. Kalau pengen terkenal, jangan jadi pemimpin dulu. Inilah yang kata Al-Imam Al-Ghazali. Akhirnya apa? Banyak angan-angan menghapus dosa. Kata Imam Ghazali, jangan banyak angan-angan. Ya kalau kita ngaji tujuannya apa? Supaya Allah ridho, selesai. Bukan karena ini, bukan karena itu, bukan karena apa, bukan karena siapa. Jamaah yang mulia. Kita lanjut. Jadi apa? Ai al-imanu yamna'u minal fathi alladhi huwa qatlu ba'dal amani godaron. Tidak boleh seseorang mukmin itu yang menyerang alladhi yang huwa dia ya al-qatlu membunuh ba'dal amani sesudah kondisi aman. Godaron setelah tidak ada lagi peperangan. Godaron setelah kosong, godaron setelah semua meninggalkan tempat. Godaron bukan menipu di sini, bukan khianat, tapi godaron itu pergi meninggalkan. Ya kosong. Jadi nggak boleh. Ali bin Abi Thalib satu hari bertempur dengan musuh. Ketika dalam pertempuran tiba-tiba Ali diludahin, maka kemudian berhenti dia berantem bertempur. Kenapa? Aku nggak mau. Aku membunuh musuh gara-gara aku diludahin. Berhenti dulu. Aku ingin membunuh musuh karena Allah, karena lillah, bukan karena aku diludahin. Karena kalau aku diludahin berarti aku membela diriku, bukan membela Allah. Pak, kita bisa kalau gitu kira-kira. Ya kalau kita yang dihina mah bagian. Karena layak kita dihina. Ya kan? Ya bagian aja kalau kita kan. Tapi kalau udah lembaga, udah agama, udah negara, udah Allah, udah Rasulnya, apalagi Muhammad Rasulullah, Nabi kita, Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo kita penggal yang bunuh kita. Kan begitu. Ya kalau baru diri kita perlu bagian. Siapa yang dihina? Saya Pak, ya bagian. Siapa yang dihina? Agama. Nah, di baru nih. Tapi jangan mengatasnamakan agama, padahal yang dihina kita pribadi. Saya yakin ini. Ya. Orang Islam akan jaya. Ya, coba kan kita kadang-kadang suka lupa, Pak, itu Jakarta ada di Pulau Jawa, pulau yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kita yang menyembah siang malam. Masa sih kita gak diberikan kemenangan di Pulau Jawa? Yang di situ ada Jakarta, Amerika, lain-lain, Cina segala macam numpang di Jakarta, di buminya Allah yang Allah kejar, yang Allah itu kita yang menyembah tiap malam. Jadi jangan takut sama Amerika, jangan takut sama Cina, jangan takut dengan ekspansi negara lain. Sebab mereka numpang di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah kita sembah. Kadang-kadang kita kecil iman kita. Kan semua makhluk dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita gak yakin semua dalam genggamannya, kenapa kita perlu takut? Bahkan dengan corona sekalipun. Corona itu makhluk yang tidak lebih hebat dari kita sejatinya. Dia itu lemah kayak jin dan labil. Dia nggak menyerang kayak ular. Coba ular nggak menyerang sebenarnya. Dia kaget mantok kita. Benar. Coba kalau ular menyerang, mungkin habis kali spesies manusia.
diudak-udak. Dia bukan matok, tapi kaget lalu matok. Kemudian apa? Corona juga sama. Dia nggak lagi jahat, ingin menyerang orang. Orang ada yang kemudian kagak cuci tangan, kagak pakai masker, lalu kemudian corona masuk, itu pun di tenggorokan dikasih waktu 4 hari, baru kemudian masuk ke paru. Selama masih di tenggorokan kita minum jahe hilang. Masih di tenggorokan kita minum yang panas hilang. Kira-kira begitu. Ini masih ada waktu sebenarnya. Minum ya, minum. Apalagi kalau setiap pengajian Sabtu ada yang bawa jahe panas, mantap. Ketua, bagaimana ketua yang promosinya? Ini jangan yang mulia. Ya, qauluhu la yaktika mu'minun khabarun bi makna nahi. Pernyataan Nabi seorang mukmin tidak boleh menyergap adalah khobar, kalimat berita. Maknanya anahi, artinya larangan, nggak boleh. La-nya di sini maknanya tidak boleh, jangan. Ayla yaktika kamilul imani, orang yang imannya sempurna nggak boleh main hantem promo, nggak boleh marah, nggak boleh main sergap, main serang, main bantai, nggak boleh. Orang yang kamilul iman, yang imannya sempurna. Lihat itu dalam para pencari Tuhan. Bang Jack itu nangis saja. Ya, pengen haji sama bininya, sampai bininya kemudian meninggal. Ya, uangnya nggak cukup kalau haji berdua. Akhirnya apa? Karena ini anak 3 ini, kemudian uangnya dibagi buat ini anak yang 3 ya. Si apa itu yang 3 itu? Ternyata Allah punya rencana beda. Bang Jack akhirnya pergi haji berempat, anak itu anak 3. Kan begitu Pak, itu rencana Allah kan beda. Ya, kalian pergi haji, teman-teman belum cukup, boleh kita bagi aja buat orang 3. Si apa sih namanya itu, jam gondrong itu kan 3 gitu. Bajai. Apa itu? Uangnya dikasih aja. Nggak lama lagi Allah berikan balasan, malam pergi haji berempat. Ini Pak, jadi jangan sampai Allah punya rencana, kita kagak mau ikut rencana Allah. Karena rencana Allah itu lebih indah. Rencana Allah itu lebih indah. Jadi kalau tahajud itu mintanya jangan minta ya Allah hamba ingin kulkas ya Allah. Padahal Allah bukan pengasih kulkas. Ya Allah hamba pengen jabatan ini. Jangan. Karena Allah mau ngasih lebih dari jabatan. Nah, kitalah yang membatasi pemberian Allah akhirnya. Makanya mintanya tadi, Allahumma lakal hamdu anta qayyibus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqq. Wa liqa'ukal haqq wa qawlukal haqq. Wal jannatu haqq wan naru haqq. Wan nabiyyuna haqq wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqq. Wasa'atu haqq. Ya Allah. Kalau udah begitu Pak, dunia itu kagak nempel. Tahu nggak Pak? Dunia kagak nempel, nggak punya tempat, kagak nempel bisa. Kalau udah ngomong begitu, Allah barakal anta qayyibus samawati wal ardh. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, Engkau yang menjunjung langit dan bumi ini. Kalau udah yang menjunjung, udah yang menguasai, udah yang memegang, menghidupkan. Makanya saya bilang kalau udah mulai diulukan orang, udah mulai kaya sedikit, udah mulai terkenal, lalu ada perasaan besar dalam hati, naik Pak ke tempat yang tinggi. Ya, naik ke hotel ke lantai 12.
Kita lihat ke bawah, oh ya saya yang ngaku hebat, yang ngaku besar. Baru dari lantai 12 aja saya udah kelihatan kecil. Ya, kita kan ngaku diri besar, hebat, berpengaruh, terkenal. Naik ke lantai 12, lantai 20. Oh no ya saya yang ngaku hebat, kecil amat dari sini mah. Baru dari lantai 12. Bagaimana kalau melihatnya dari lantai 30? Bagaimana kalau melihatnya dari langit? Kagak kelihatan. Mestikah kita merasa hebat? Apalagi kita bukan makan, dikasih makan sama Allah, disuapi. Katanya doang kita kerja, padahal mah ya alokasi makan kita, alokasi minum, alokasi kita oksigen. Malam disuruh tidur, siang dibangunin, ayo aja begitu. Tapi kadang-kadang kita merasa hebat, itu aneh Pak, aneh. Ayo kita bongkar diri kita, bongkar diri kita. Amin ya Rabbal. Ya Allah, ya Karim. Makanya orang Islam kalau udah diajak perang, semakin benar orang, semakin cinta dia sama Allah dan Rasulnya, disuruh perang, maju paling dulu. Emang ini yang diharapin. Tapi kalau nggak pernah sembahyang, nggak pernah ibadah, ikut perang, frustasi. Kalau kita pengen menyambut syahid, kita siap. Kalau ada yang menyerang kita, kita perang. Siap. Why not? Mengapa tidak? Itu harapan kita. Kata Nabi, hendaklah setiap muslim berniat untuk mati syahid di medan perang. Kalaupun nanti dia mati di atas tempat tidur, maka dia dinilai sebagai mati syahid di medan perang. Setuju? Niatlah seorang muslim itu mati syahid di medan perang. Niat. Kendati nanti dia mati di atas tempat tidur, Allah cacat dia mati di medan perang. Amin ya Rabbal. Oh, udah siap deh mau kelihatannya nih. Allah ngaji Pak, ini ngaji kitab kuning nih begitu. Makanya orang paling takut kalau orang udah ngaji kitab kuning. Kenapa? Ulama yang ngarang lagi berdoain, malaikat nyaksiin, hati kita jadi hudu. Hati kita teliti. Serius gitu. Mudah-mudahan kita ngaji lagi nanti di Mekah dan Madinah. Amin ya Rabbal. Lalu kita ngaji lagi nanti di surga. Wah, mantap. Ngaji di surga bareng-bareng. Kamu cinta apa kita dengan kita. Kata hadis Nabi dalam riwayat Muslim, nanti orang masuk surga bersama dengan orang yang dia cinta. Pertanyaannya adalah sekarang kita cinta nggak dengan sesama kita ya? Sayang nggak Pak kita dengan jamaah kita Pak ini Pak? Sayang. Kalau ada di antara kita yang masuk surga, kita diajak. Ya, tadi mulai Pak Haji, masa sih Pak Haji yang seperti ini kita masuk surga? Saya yakin masuk surga beliau. Ustaz Andi juga akan masuk surga. Ustaz Arif juga masuk surga. Apalagi Adi Nur Hasan juga masuk surga. Pak Din juga, Ustaz Hasan Ali, Pak Kustia, Ustaz Iwan, yang lain pasti masuk surga. Karena dia cinta sama saya di dunia, saya diajak. Ayo surga gimana saya? Walaupun ente guru, di surga mas saya ngajak. Malu jadi guru, surganya diajak sama jamaah. Enggak apa-apa, enggak ada gengsi. Bagian daripada kita dibiarin masuk neraka. Ini Ustaz masuk surga ini diajak sama jamaah. Jangan gengsi Pak. Bagian ini ya. Jadi itu tadi mengenai apa? Qauluhu la yabtika mu'minun khabarun bi ma'nal nahi ay la yabtika kamilul iman. Wal fathu makna al fathu menyerang ayatiya ar-rajulu sahibahu. Seseorang mendatangi sahibahu orang lain wa huwa qafilun dalam keadaan lalai payasudda. Paknya ini membuat nasab
Fayasudda, maka ia menawan alaihi dirinya. Maksudnya dia menahan orang itu. Ya, fayaqulahu, lalu ia membunuhnya. Ini namanya apa? Al-fatku. Jadi al-fatku ayatiya ar-rajulu sahibahu wa huwa ghafilun fayashudda alaihi fayaqulahu. Orang yang mendatangi orang lain, lalu orang lain dalam keadaan lalai yang didatangi, lalu orang itu ditawan dan dibunuh. Itu namanya al-fatku. Itu nggak boleh. Ya, wa amal gila itu bahwa ayah da'ahu. Al-gila tipu daya adalah ayah da'ahu, dia menipu orang lain, sumayak tulahu, lalu membunuhnya fi maudhi'in khafiyin, dalam tempat yang sepi, maudhi'in, di tempat yang tempat yang kagak ada orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu al-imanu wa haffahu ay zayyanahu wa maddahu bisamahati wal ayai wa khalaqallahu al-kufra wa dzammahu bil kufri wal jafai ay al-uquqi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan iman dan menghiasinya. Wa maddahu, lalu kemudian memuji-mujinya bisamahati, dengan kebaikan hati, wal haya, dan malu. Wa khalaqallahu al-kufra, lalu Allah menciptakan kekufuran, wa dzammahu, dan mencelanya bil kufri, dengan kekoretan, kebahilan, wal jafai ay al-uquqi, dengan kedurhakaan. Jadi ciri orang yang beriman apa? Samaha, berbaik hati. Lalu apa? Kayak malu. Pak, orang yang punya iman malu. Anak muda malu bagus, tapi orang tua malu lebih bagus. Benar kan? Bapak-bapak tahajud bagus, anak muda tahajud lebih bagus. Saya ulangi, mau nggak nih? Anak muda malu bagus, orang tua malu lebih bagus. Anak muda, orang tua tahajud bagus, anak muda tahajud lebih bagus. Anggap saja kita anak muda semua ini, jadi lebih bagus. Ya Allah. Emang kalau ngaji sama ulama nih, dalam kitabnya ini ada B yang kita dapat. Ya, amin ya rabbal alamin. Nyontok kita mana? Nyontok ulama. Nah, kemudian ciri orang kafir adalah apa? Bakhil. Lawan dari sama. Bakhil lawan dari sama. Kemudian apa? Ukuk, japa, durhaka, maksiat. Ukuk, ada ukukul walidah, apa itu namanya? Durhaka sama orang tua. Ukuk, bukan hukuk ya, ukuk pakai air. Ukukul walidah, durhaka sama orang tua. Orang tua disuruh pet, itu nggak boleh. Kesel banget sama orang tua disuruh pet. Dulu bapak saya paling sering ngambil buat Pak Dokter, no? Itu kan lawak, tahu lawak, kalau lawak itu kan apa namanya, bambunya itu kan begitu, itu isi lawak semua. Kalau kita nyelepet baru merem kena. Nyelepet baru merem kena. Tahu kalau sekarang masih ada nggak itu? Nah, di atasnya dulu itu rumah Ustaz Musin Haris, masih ada Ustaz rumah di situ. Zaman dulu belakang masjid, bener ya? Bangunannya masih ada. Apun bangunannya masih ada. Ya, ini zaman dulu itu kebun Pak Dokter. Sering banget nyari kedongklang saya. Kedongklang itu Pak lubangnya bagus bang. Kalau kita colek murah. Nah itu kedongklang. Dan dulu kita bisa dapat 1 atau 2 cukup. Karena memang butuhnya cuma 1 atau 2. Enggak semua kedongklang kita lagi korekin. Karena buat besok-besok. Sama kalau habis main bola, saya dulu itu sama abang-abang saya juga pantasnya itu masuk ke kebun Pak Dokter. Lalu nyari lembah. Lembah itu sejenis pohon kayak palem gitu, kecil, ada buahnya hitam-hitam jelek banget. Di bongkotnya, di pongkolnya kita ambil,
nggak usah pakai kita cuci, langsung saya makan. Lembak 1-2 biji, udah nggak nyari yang lain. Karena buat yang besok, lalu pulang minum air dari tempayan, itu 2-3 hari Pak, tenggorokan masih manis aja rasanya. Bener gak kira-kira begitu? Bener Pak Raja begitu? Masih ada lembak enggak? Tahu nama sebenarnya itu buah apa? Makan 2-3 biji aja nih. Lalu kita pulang kan di pojokan rumah saya sekolah begitu ada tempayan. Ya kemudian ada cidukannya dari batok kelapa. Langsung saya minum dari situ. Itu tenggorokan manis di sini. Tapi saya lihat ada tempayan di sini cuk mulu padahal. Tapi kagak sakit perut. Dulu mah begitu ya. Kalau sekarang mah ada sakit perutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza apabila dakhala ahlul jannah nanti penghuni surga masuk al jannah surga, wa ahlun nari dan penghuni neraka masuk an-nar neraka. Amarullahu ta'ala, Allah memerintahkan malaikat bi ay yahruja ahraja yubri bi ay ahraja yubriju bi ayyubrija untuk mengeluarkan ya minan nari dari neraka man orang karena yang ada fi qalbihi di hatinya misqal darratin seperti apa biji sawi minal iman dari iman. Ya Allah, nanti ketika orang penghuni surga udah masuk surga, penghuni neraka udah masuk neraka, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan orang yang di hatinya ada iman walaupun cuma sebesar biji sawi. Mudah-mudahan kalau kita mau nggak pakai keluarin mulai masuk langsung amin ya robbal alamin. Jangan Pak, jangan. Kalau neraka jangan ada tawar menawar kan. Sebab kata Nabi, kalau kamu jongkot, tahu jongkot? Nabi mah nggak ngomong jongkot sih. Kalau kamu jongkot di sebelah paling pepulon, neraka ada di seberang paling belakang, kamu ngimpleng aja itu neraka. Maka apa? Daging kamu terkelupas, lalu tulang belulang kamu memutih. Itu kalau kita ngimpleng doang Pak. Iya, itu kita ngimplang doang Bang Raja. Ngimplang neraka dari jarak yang paling jauh. Kan timur dan barat itu diibaratkan tempat yang paling jauh. Di barat, kalau neraka di ujung paling timur. Kita ngimplang doang dikit. Itu tulang itu, daging itu terkelupas dan tulang belulang memutih. Bagaimana kalau kita masuk? Oh, yuk berhenti yuk kita berbuat salah itu. Kalau saya salah bilangin Pak, yang paling rugi adalah orang kalau jadi guru kagak mau bilangin. Paling ruginya orang itu. Tadi Pak Guru gue takut bilangin, wah udah paling rugi. Siapa yang rugi? Guru. Kenapa? Orang udah pada takut bilangin dia. Guru itu tenang-tenang aja. Padahal dia paling rugi. Orang kalau udah kaya nggak ada yang berani berbuat jelek sama dia, udah paling rugi deh. Makanya kalau ada yang hina-hina dikit, ada yang mengkritik boleh kritik dikit, alhamdulillah. Orang Pak kalau menghina dicari yang paling jelek. Tapi kalau ada orang menghina kita, alhamdulillah dibantuin ngorek. Kalau kita ngorek kan nggak bisa. Boro-boro ngorek, kalau belum ditutup-tutupin, kan begitu. Makanya kalau ada orang menghina, logikanya dicari yang paling jelek. Nah kalau kita dihina, itulah yang paling jelek dari diri kita. Alhamdulillah. Makanya mestinya kalau ada orang menghina kita, bagi 100.000. Oh, kenapa nih orang? Ada aja nih orang. Ya, saya habis hina dia, saya bagi 100.000. Dia bilang, terima kasih, alhamdulillah. Benar nggak Pak Iman? Sampai kemudian yang menghina ini, ya Allah, ini orang baik amat, tapi saya hina balik bagi duit. Padahal yang benar-benar terima kasih ya, tadi bilangin. Nih upahnya. Besok gila kita. Ya, yuk apa ngaji tempatnya kita ditampar. Pak, ngaji tempat di mana kita ditampar.
Ya, yang nampar ya diri kita sendiri. Gitu. Besok mah kata orang, gua budak ngaji, tampar mulu, kan yang nampar bukan saya. Nampar diri kita sendiri. Nah itu, alhamdulillah. Ya. Summa yaqulu Allahu Ta'ala, summa kemudian Allah berfirman, maksudnya lil malaikati, kepada malaikat, ahriju, keluarkanlah, minan nari, dari neraka, man, orang, kana, yang ada fi qalbihi, di hatinya, misqal habbatin, seperti biji sawi, seperti biji min khardalin, dari sawi, minal iman, dari iman. Jadi keluarkanlah orang yang di hatinya ada iman, kendati hanya sebesar biji sawi, keluarin. Insya Allah kita masuk neraka. Enggak, insya Allah kita masuk surga, tapi nggak mampir ke neraka. Ya, karena kita diajarin doa husnul khotimah. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal maut. Kalau dibaca kali itu habis salat subuh 25 kali. Mudah-mudahan kita mati husnul khotimah, enggak disiksa di kuburan, dan tidak pernah masuk neraka. Tapi nanti ada orang yang terdampar, tersangkut di pintu surga. Kalau Bapak lebih mau tersangkut di pintu surga atau lebih mau tersangkut di pintu neraka? Tentu mau tersangkut di pintu surga. Siapa orang yang tersangkut di pintu surga? Orang yang kalau sedekah melihat yang dikeluarin oleh orang miskin. Jadi orang yang kalau sedekah ngeliatin nominal yang dikeluarin sama orang miskin, padahal dia mah kaya, itu nanti tersangkut di pintu surga. Orang miskin udah lolos. Pas sedekah, ini orang miskin berapa, 5.000, dia kaya, 5.000 juga, kayak orang miskin. Orang miskin yang masuk surga, orang kayaknya Pak tersangkut di pintu surga. Kita nyangkut. Makanya kalau orang miskin 5.000, ya kita mau wayahnya 10.000, 15.000, supaya kita lolos. Ya, lolos. Gitu. Ini mah kalau bilang sedekah aja, ngikutin orang miskin 5.000. Gitu kan? Kalau di mana-mana ngakunya pengennya dianggap orang kaya. Kalau disuruh sedekah orang miskin berapa? 5.000, ikutlah 5.000. Jangan. Makanya kalau bayar zakat fitrah pun ajarannya jangan beras yang kita beli di pasar, di warung. Beras yang setiap hari kita makan, kualitas. Setiap hari makan beras 10.000, giliran mau fitrah beli beras yang 6.000, di mana? Di warung. Enggak enak gitu begitu. Jadi kalau fitrah itu berasnya, kualitasnya kalau bisa sama, ekivalen atau lebih dari yang kita makan. Kalau perlu ojo lele buat apanya? Buat fitrah. Bisa begitu kira-kira, Bang? Yuk, mulai tahun besok jangan sembarangan kita. Kalau kata diuangkan 35, jangan 35 ya, 40 atau 50 begitu. Walaupun 35 juga udah dibuletin. Gitu. Yang lucu kemarin di kampung saya, anak saya suruh bayar zakat, bawa duit dari rumah, maka diterima. Disimpan zakatnya pakai beras katanya. Waduh, kudu diajarin nih, kudu dibilang. Padahal kita di MUI ini udah kasih tahu dengan Basnas bahwa bilangan angkanya nominalnya 35.000. Ternyata enggak ini. Yang begini Pak, sulit Pak. Kita mau ngomong agak jelas, agak takut dia kesinggung. Kita agak ngomong juga enggak bagus. Anak saya pulang lagi, nggak bisa zakat pakai uang. Kenapa sayang? Karena di sana mau pakai beras. Jadi suruh beli beras dulu. Padahal siapin aja beras di sini. Jadi yang diterima beras. Nanti kita belajar tentang zakat kita. Ya seperti itu. Jadi ada di dalam hatinya iman. Insya Allah kita punya semua. Ahriju ay minan nari min man kana fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin minal iman. Ay ziyadatan
ala asli tauhidi. Ada yang kelewat tadi kayaknya ya. So di depan sana kayaknya enggak apa-apa lah. Ya kama qallahu al-qastolan. Jadi ya lebih dari batas terakhir di iman. Jadi imannya itu lebih dari yang diharapkan. Jadi bukan iman tok doang, tapi ada ibadah sedikit lebih dari itu. Tadi ada yang lewat apa boleh? Ya, payurojuna minha, lalu mereka dikeluarkan dari neraka. Qadis wadu, dalam keadaan bermuka hitam. Jadi orang yang dari neraka ini nanti ketika dikeluarkan dari neraka, qadis wadu, dalam keadaan berwajah hitam. Payul kauna. Ya, kemudian mereka dilemparkan Nahril haya bil pasti, berarti enggak panjang bacanya ya, Nahril haya bil pasri, pendek aja, ke sungai haya, sungai kehidupan, ay al mator atau sungai hujan, au al hayati atau sungai hayat. Ya, dimusannati dengan tak marbutoh di belakangnya. Musannah itu tak yang berarti digerakkan marbutoh, akhirahu di belakangnya. Wahwa yaitu an-nahru, sungai alladhi yang man orang masak pihi, yang tenggelam pihi di dalamnya, hayya hayya jadi hidup. Jadi ada sungai nanti yang apabila orang terbenam di dalamnya, orang mati jadi hidup, orang hitam jadi putih. Jadi nanti orang yang dikeluarkan dari neraka qadiswadu, telah hitam ia, lalu dilemparkan yulak kauna, dilemparkan ke dalam sungai tadi, lalu dia jadi bersih. Ya. Payamutuna, lalu mereka tumbuh kama yang butuh al hibbati bitas ril ai, seperti tumbuhnya al hibbah, biji-bijian gitu. Ai maksudnya al baqlatu al hamko, seperti apa, al baqliyah. Di Arab itu baqliyah sayuran. Ya, al hamko ini, hamko ini kalau bahasa ininya yang pandir, yang dungu kalau di kamus. Tapi di sini hamko ini yang tergeletak. Pijani sayli, di aliran atau di pinggir, di tepi as-sayli, aliran air yang mengalir. Jadi ya seperti apa? Biji ya yang tergeletak atau sayuran yang tergeletak di tepi sungai yang mengalir, atau di tepi aliran yang mengalir gitu. Nah, itu yang saya sampaikan dari beberapa potong yang tidak terbaca ya, karena terlalu semangatnya ini. Tapi ini gak ada masalah, sedikit banget ini. Ini yang saya sampaikan pada pukul 7. Insya Allah nanti ada yang disampaikan oleh ketua pengajian, mungkin juga oleh Pak Haji Saiful. Kita niat kuat pengen ngaji kitab di Masjidil Haram. Kita niat kuat pengen ngaji kitab di Masjid Nabawi. 2 tempat aja. Nanti dijadwal tuh kitabnya apa di Nabawi, jam berapa, ya kan? Apa habis subuh? Kayaknya enak habis subuh. Jadi selama kita ada di Masjid Nabawi itu 3 hari kalau nggak salah ya. Nabawi 3 hari. Apa 4 hari? 4 hari di Nabawi, kemudian 3 hari di Haram. Itu di Haram jadwal kitabnya apa, di Nabawi kitabnya apa. Gitu. Tasnya dibawa Pak nanti Pak, jangan tinggalan tas ini buat tempat kitab.
dibuatin lagi. Dibuatin lagi. Asik. Kemudian nanti kalau yang mau ke pasar kurma, saya ajak, saya antar. Ya nanti saya bantuin nawar segala macam gitu. Dan biasanya kalau habis bawa jamaah, saya dapat. Begitu. Ya, saya dapat. Jadi saya menawar dia. Dan nanti juga biasa begini, kalau kita ke pasar kurma nih, terutama di Madinah, dan nanti juga saya ajak ke kebun kurma. Ya, nah dari kebun kurma, ada kebun kurma yang letaknya dekat dengan Masjid Kuba, gitu. Nah nanti kita tidak hanya belanja kurma di kebun kurma yang kita bisa metik langsung, kalau ada airnya di situ, ya, yang dekat Masjid Kuba, Pak Haji pasti tahu. Nah kemudian, saya mengajarin satu ilmu nih. Barang siapa yang kata Nabi dari rumahnya, maksud dari hotel kalau kita punya wudhu, lalu kemudian kita sholat 2 rakaat di Masjid Kuba, maka segala yang kita minta Allah kasih. Amin. Tuh. Saya tahu hadis ini. Lalu kemudian kata teman-teman nih, saya waktu jadi pembimbing haji ya. Saya mau ketemu turun di kebun kurma, air turun juga. Karena tujuan saya punya wudhu dari pondokan, ini pengen sholat 2 rakaat di Masjid Kuba karena mau ngamalin hadis nih. Akhirnya di kebun kurma kita nggak berat-berat ke batang. Ya, karena fokusnya ini pengen sholat. Karena udah di kebun kurma ke Kuba dekat. Akhirnya nggak lama di situ, langsung kita masuk ke Kuba, lalu itu kita sholat 2 rakaat. Saya begini pada doanya Pak, ya Allah, hamba mohon kepadamu, berikanlah kepada hamba 1/1000-nya saja dari yang pernah engkau berikan kepada Nabi-Mu Muhammad SAW. Begitu doang Pak. Ya Allah, hamba mohon, hamba minta kepadamu, berikan kepada hamba 1/1000-nya saja dari yang pernah engkau berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi gak minta nominal, ya silakan aja 1/1000-nya untuk menyatakan dikit banget kok, kagak ngapa-ngapa gitu maksudnya. 1000 itu kan dikit banget tuh. Nanti ini kayak kita amalin. Ya, semua bisa sampai ke sana kecuali yang ogah. Amin. Semua bisa sampai ke sana kecuali yang ogah. Kan saya baru pulang umroh, pergi lagi. Kan duit saya udah kagak ada, nanti Allah ada ya. Amin. Jual kontrakan kayak apa kayak gitu kan. Atau sekarang arisan karena masih 2 tahun lagi Pak. Mudah-mudahan kita sehat, panjang umur. Lalu kita ajak istri kita, ajak anak kita. Saya insya Allah, saya berangkat insya Allah. Anak saya ya juga saya ajak yang laki-laki. Kemudian istri saya juga mau ngintil. Pokoknya kalau orang pergi saya ikut. Nah, anak saya udah siap. Jadi saya doang bertiga. Amin ya Rabbal alamin. Kayaknya bisa satu pesawat nih jangan-jangan kita 400 orang. Amin ya Rabbal. Karena niatnya bawa kitab Syekh Nawawi. Nanti kita di Makla, ya kita kalau boleh mendekat ke makam, kita mendekat ke makam. Tapi setahu saya boleh. Kita mendekat ke sana, nanti kita baca Fatihah. Kalau perlu mah satu paragraf kita ngaji, kita beliau. Kitab apa aja kita ngaji. Beliau tidak mati kayu. Beliau ada, beliau waliullah, dan beliau menyaksikan kita mengaji insyaallah. Insyaallah Pak, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sehat, kalau beri rezeki, bahagia selalu dan tidak pernah kesal terhadap apa yang kita alami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.